Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Fauzan, berikan hikmat dapat mengajari kami, dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan diubahkan. Firman-Mu direma dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu akan memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 45 ayat 1 sampai 5, kemudian Lukas 9 ayat 1 sampai 62. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 45 ayat 1 sampai 5, silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Halo Pak Gindo. Halo Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita pagi ini. Baiklah, pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruch di Neria. Waktu baru dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruch. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Nerliana. Berikutnya Lukas 9 ayat 1 sampai 27, nanti minta tolong Pak Apengkwe untuk membacakan Lukas 9 ayat 1 sampai 27, Pak. Ya. Lukas 9 ayat 1 sampai 27. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju saja, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dan kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini? Yang kabarnya melakukan hal-hal demikian
Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa ia seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Apeng. Selanjutnya bisa dibantu Bu Cinta, Lukas 9 ayat 28 sampai 62, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan aku, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu
ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih para lektor, terima kasih Bu Sarma, Bu Nerliana, terima kasih Pak Apeng dan Ibu Cinta, terima kasih juga Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini judulnya Menyangkal Tuhan Yesus. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang mengasihinya, saudara ya, dengan sungguh-sungguh. Masalahnya apa? Definisimu mengasihi dia, saudara. Apa definisi kita mengasihi Tuhan? Setiap orang punya definisi sendiri-sendiri, setiap orang punya takaran sendiri, parameternya sendiri. Tetapi kalau Anda baca di dalam Lukas 9 tadi ya, itu cukup jelas ya, cukup clear parameternya. Suaranya kecil, sebentar. Yang lain bisa tolong cek suaranya udah bagus belum? Bentar ya, mungkin memang terlalu jauh. Oke ya, saya coba lebih keras lagi bicaranya. Saudara, setiap orang mengukur dirinya sendiri ya. Waktu mengikuti Yesus itu definisinya apa? Seberapa jauh dia mau ikut Yesus, seberapa jauh dia siap dengan segala sesuatu, ya. Seberapa jauh dia bisa menerima ya, menerima keberadaan Yesus dalam hidupnya. Bentar ya, tadi suaranya masih kecil sekarang. Apakah masih kecil nggak sekarang? Di sini jelas. Volume masing-masing device saja dibesarkan, Naomi. Oke, tapi yang punya Pak David bagus ya, Pak Walesan jelas ya. Oke. Ya. Saudara, jelas sekali tadi ya parameternya ya. Anda kalau mau ikut Tuhan Yesus, sekali jalan jangan tengok lagi ke belakang. Ya. Kalau sudah jalan, jangan tengok ke belakang. Kalau mau sudah membaca, jangan tengok ke belakang. Ya, kalau mau ikut Yesus, iya, enggak. Karena ketika Anda ikut Yesus, tetapi separuh hati, ya, maka sebenarnya Anda belum mengikuti Yesus. Itu harus tekad bulat, saudara ya. Keputusan mengikuti Yesus itu. Ketika Anda separuh hati, Anda belum ikuti Yesus. Dan akhirnya Anda tidak mendapatkan apa-apa. Nah, banyak orang menjadikan Yesus itu sebagai agama, saudara ya. Sebagai agama atau simbol agama saja. Ya, banyak pendengar-pendengar yang di YouTube ini, saudara ya. Entah yang Kristen atau apapun agama Anda, saudara ya. Tetapi Anda menjadikan Yesus bukan sebagai kekuatan, ya, tetapi Yesus hanya menjadi sebagai pelengkap dalam hidupmu. Wah, itu saudara, pelengkap dalam hidupmu. Repot itu saudara. Karena Yesusnya menjadi pelengkap saja. Sebentar, ini saya jadi penasaran nih. Iya, di tempat
semua yang lain jelas, tapi keseluruhan nggak kayak biasa, Pastor. Kalau kayak biasa pakai mic tambahan di mulut itu suaranya keras sekali, enak jadinya kata ngaturnya. Oke. Saya kerasin dikit, tapi dia pecah. Ya, pecah nggak suaranya nih? Kalau selama nggak pecah nggak apa-apa deh. Bagus. Nggak pecah ya? Bagus. Oke. Jadi saudara, banyak orang yang menjadikan Yesus ini hanya sebagai pelengkap dalam hidupnya. Oh, saya sudah bekerja, saya sudah punya istri, punya anak, saya sudah punya kehidupan sosial, ya, saya sudah ya harus seimbang. Maka ya sudah, sekarang kita mau beragama. Agamanya pilih, agamanya Muhammad, agamanya Yesus, agamanya Buddha. Nah, gitu saudara ya. Ya, semua agama baik. Semua agama baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Enggak, saudara ya. Semua agama itu tidak mengajarkan kebaikan. Justru agama itulah yang merusak kehidupan manusia. Agama itulah, mau agama apapun. Pembunuhan, ya terbanyak, korban pembunuhan terbanyak itu dari zaman Adam sampai dengan hari ini. Itu apa? Karena agama, saudara. Ya kan? Seperempat dunia. Seperempat dunia. Adam, Hawa, Kain, Habil, mati satu. Itu kan seperempat, saudara ya. Dunia cuma 4, mati 1. Kan 25% itu, saudara kan. 3/4 dunia itu. Tapi di Wahyu ditulis seperempat dunia ya. Seperempat dunia. Kalau Anda melihat seperempat dunia itu, ya itu agama itu, saudara. Dibunuh karena agama, saudara. Ya, berapa banyak korbannya Muhammad itu ya, gara-gara korban perang Islam. Baik sesama Islam maupun Islam ketika menjajah negara-negara lain yang sampai hari ini nggak dikembalikan negaranya itu kan. Termasuk perang salib. Oh, jangan sampai ngomong enggak, saudara ya. Agama-agama itu memang kejam, saudara ya. Semua agama di dunia, agama Buddha sama saja. Lihat yang di Thailand kemarin, ya kan? Bantai itu orang-orang Rohingya. Thailand di mana? Di Myanmar itu ya. Orang-orang Rohingya itu dibantai itu, saudara. Agama itu kejam, saudara. Jangan ngomong enggak ya. Agama itu kejam. Nah, kemudian Anda memilih simbol Yesus. Simbol Yesus, Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi sebagai simbol Yesus. Ayo, ngaku, saudara ya. Dari kemarin kita cerita tentang cinta, tentang apa. Nah, ini Anda ternyata Yesus yang Anda pahami adalah Yesusnya sebagai simbol. Simbol-simbol kekristenan. Itulah sebabnya Anda kemudian separuh hati. Ya, ketika aniaya itu datang, Anda berpikir, saya nggak mau terlibat terlalu fanatik. Anda berpikir kalau Anda mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, itu seperti Anda berfanatik dengan agama, sehingga Anda menjadi bagian aktor dalam agama tersebut untuk menghancurkan agama lain dan sebagainya macam. Ya, sepupu saya pernah begitu ya, pernah nasihatin saya, jangan terlalu fanatik beragama. Agama itu kan sudah ada yang mengatur semuanya, semua ya diatur. Memang tujuannya adalah untuk saling memerangi satu sama lain. Ya, itu mitos apa namanya? Apa yang pandangan manusia memang iya, saudara. Agama itu memang disetting oleh pemerintah dan para penguasa untuk bisa saling menghancurkan satu sama lain atau bisa menguasai satu sama lain dengan agama, saudara. Apalagi di Indonesia, karena terjadi pencampuran. Itulah sebabnya sekularisme itu sangat baik, ya, saudara ya. Sekularisme itu ya adalah sebagai ideologi penolong bagi negara-negara yang mabuk agama, saudara ya. Sekularisme itu penting, saudara, itu obat ya, obat bagi negara yang mabuk agama. Sekularisme yang memisahkan agama dengan pemerintahan, memisahkan agama dengan kehidupan sekuler, ya. Karena agama itu suatu ranah yang privat. Tetapi kalau agama itu menjadi suatu ranah sosial, agama itu menjadi ranah ideologi politik, maka orang itu tidak akan bertemu dengan Tuhan yang sejati.
Tetapi kalau dia menjadikan agama itu sesuatu yang privat, ya, sendiri, maka Tuhan itu, ya, akan dinyatakan. Tuhan yang mana? Tapi akan dinyatakan. Orang Kejawen, orang Buddha, orang Hindu, ketika dia menjadikan apa yang dia percaya itu menjadi sesuatu yang privasi, maka justru mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhannya, saudara. Mau agama apapun, ya tergantung Tuhannya apa buat mereka. Ya kan? Untuk Islam, ya, masuk Kristen. Masalahnya, siapa yang menjadi Tuhanmu, kamulah jadi orang seperti itu, saudara. Nah, siapa yang menjadi Tuhan? Kalau Kristen, seharusnya Tuhanmu adalah Sang Cinta. Sehingga ketika kamu menyembah, kamu punya keintiman dengan Sang Cinta, maka hidupmu penuh dengan cinta. Beda dengan Allah yang akbar itu, saudara. Anda akan proud yourself. Anda akan ingin Islam will dominate the world. Nah, Anda jadi orang seperti itu, orang yang ngakai, udah ngakai, tahu nggak? Ya kan? Atau Anda menjadi orang seperti Buddha, ya kan? Ajaran ulas asih, ya kan? Menyepi, mencari sejatinya hidup, yang mencari jati diri. Atau apa, saudara? Anda menghayati yang mana? Nah, kalau Anda seorang Kristen kemudian Anda punya privacy, menghayati Sang Cinta itu dalam hidupmu, seberapa besar arti cinta itu dalam hidupmu, saudara? Cinta yang mana? Nah, standarnya kan standarnya Yesus kalau Anda Kristen, kan bukan standarnya orang lain. Lalu ketika Yesus yang menjadi standar dalam hidupmu, ya, kemudian dipertentangkan dengan kenyataan hidup, ya, nilai-nilai cinta itu, apakah kamu harus mengorbankan karirmu, ya, karena untuk mempertahankan cinta itu, atau kamu melakukan hal yang kejam, yang bertentangan dengan hati nuranimu. Ini bukan masalah dosa nggak dosa, tapi ini adalah konsekuensi. Anda harus korupsi misalnya, atau Anda harus membunuh, atau Anda harus mengkhianati, atau Anda harus memfitnah orang lain secara korporat. Ya, karena demi kestabilan. Nah, alasannya kan itu kan, yang terburuk pun tidak apa-apa saya lakukan. Walaupun hal ini buruk. Tapi Tuhan Yesus bilang, saudara, kalau kamu menyangkal aku di hadapan manusia, akan menyangkal kamu. Jangan pikir yang namanya menyangkal Tuhan itu, kamu Kristen ya, saya bukan Kristen, itu menyangkal. Oh, enggak itu, saudara. Bahkan ketika Anda di rank, ya, Anda disuruh untuk memfitnah saudaramu secara ya kan, ikut-ikut memfitnah, atau kamu mau tetap hidup menyatakan cinta Tuhan Yesus sekalipun karirmu tanggungannya. Anda tidak mau ikutan bersekongkol untuk menghancurkan hidup orang lain. Ya kalau gitu kamu besok saya masukkan kotak, katanya atasanmu mungkin. Ya, itu juga menyangkal, saudara, ya. Penyangkalan. Kamu mau sangkal dirimu atau kamu sangkal Yesus. Kamu sangkal egomu, ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting saya hidupnya benar, Pak. Itu juga penyangkalan loh, saudara. Egomu yang disangkal atau Yesus yang kamu sangkal. Ya kan? Makanya tiap-tiap hari, keputusanmu tiap hari, ya, kan sebenarnya itu ada baca tuh satu utuh itu ya. Itu adalah sebuah kondisi, sebuah kenyataan. Anda ini sekarang lagi di mana? Siapakah Yesus bagimu? Apakah Yesus bagimu? Seberapa Yesus itu berarti dalam hidupmu? Tiap hari, saudara, keputusan tiap hari dalam hidupmu. Ya,
Kalau Juan Carlos Ortiz itu ya bukunya Yesus Today. Yesus itu hari ini, bukan kemarin. Oh dulu saya dilawat oleh Tuhan Yesus, saya guling-guling ngakak-ngakak, wah saya harus menjadi manusia baru. Dulu, hari ini bagaimana? Yesus hari ini. Makanya judul bukunya Walking with Jesus Today itu ya. Jesus Today, bukan yang dulu. Mungkin dulu Anda dilawat Tuhan, dari Anda orang brengsek jadi orang baik. Ya, berubah karaktermu. Tapi bagaimana hari ini? Jangan-jangan Anda sudah kembali lagi ke zaman dulu lagi, ke zaman yang lebih parah lagi. Oh dulu, Pak, dulu saya aktif memberitakan Injil. Dulu, sekarang banyak anak, Pak. Repot, Pak. Inilah, itulah. Dulu jangan dicerita-ceritain, saudara. Walking with Jesus today, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Siapakah Yesus bagimu hari ini? Dulu Anda mungkin, wah saya dulu di penjara Pak, karena iman saya Pak. Ya dulu. Sekarang bagaimana? Ya sekarang kapok Pak, saya ya harus pakai hikmat Pak. Dulu. Hari ini bagaimana? Yesus itu hari ini, saudara. Kalau Anda hari ini masih hidup, artinya Anda harus berjalan bersama dengan Yesus hari ini, bukan dulu, saudara. Parameter hari ini. Jangan, oh dulu saya pernah Pak menderita bagi Yesus. Sekarang, ya mundur dulu Pak, pray dulu Pak. Ambekan disik. Oh saudara, tiba-tiba Anda mati, nggak selamat Anda tetap. Walaupun dulu pernah Anda masuk penjara karena Yesus. Ada satu cerita di Stuttgart itu, ya ada orang lari dari Cina. Orang ini penginjil yang luar biasa di Cina, sudah dia beritakan Injil, kemudian diuber-uber sama pemerintah Cina, dia kemudian jadi refugee, mencari refugee Swaka di Jerman, di Stuttgart. Kemudian orang ini bersaksi di gereja, ya sebagai orang yang dipersekusi, dan dia tetap memberitakan Injil. Begitu sudah granted, sudah hilang, saudara. Terus nggak dengar suaranya lagi. Dulu dia pemberita Injil bahkan sampai diuber-uber. Saya sampai kaget saudara yang dengar cerita itu. Dia itu lagi nyindir saya, orang ini ya, orang bule Jerman ini ya, si Rafael sama Simon itu ya, yang dulu partner yang suka memberitakan Injil itu kan bareng-bareng sama saya. Ini orang lagi mengingatkan saya nyindir atau lagi memang ada kisah nyata cerita ini. Lalu saya tanya sama beberapa teman Indonesia di Stuttgart, oh ya itu Bapak itu memang ada Pak Paul. Tuhan dulu masih memberitakan Injil sama-sama kita. Sekarang sudah tidak lagi. Dulu saudara, hari ini saudara, hati-hati saudara ya. Lengah Anda. Siapa Yesus bagimu hari ini? Anda lengah. Parametermu apa Yesus bagimu saudara? Apakah Yesus cuma simbol agama dalam hidupmu? Anda pasang fotonya gede-gede Yesus yang di Gramedia itu. Ada kasih salib yang gede-gede, Anda pakai kalung salib. Wah, kalung salib. Pakainya kalung salib, saudara. Tapi kamu sendiri nggak mau disalibkan hidupnya, saudara ya. Saya nggak bacok, orang apa ngomong dikit salah, tersinggung, kamu maki-maki dia. Ya kan, suami istri. Nggak mau saling menyalibkan dia. Kalau suami istri tidak mau menyalibkan dirinya, anak-anak yang disalib, saudara. Hati-hati, saudara. Siapa Yesus bagimu? Tanyakan ulang, saudara. Hari ini, pagi ini, Anda tanya, apakah Yesus bagimu? Jangan-jangan Yesus cuma aksesoris saja dalam hidupmu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kalau Anda tidak jujur dengan dirimu sendiri, Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, karena ikut Yesus itu harus seluruh hidupmu. Makanya pengakuan kita supaya selamat masuk surga bukan mengaku Yesus adalah Allah, saudara. Pengakuanmu adalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai majikan. Majikan hidupmu bukan sebagai pesugihan Allah yang ilahi, ya, pesugihan. Oh, bukan. Yesus itu adalah Tuhanmu, majikanmu yang memerintah kamu. Itu pengakuannya, saudara.
Masalah Yesus adalah Allah nanti di akhir zaman, kalau kamu menang, kalau hidupmu benar, dia akan berkata, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Nanti saudara, hari ini pengakuanmu harus, ya Yesus, engkau sungguh Tuhan majikanku, pemilik hidupku. Ya, ingat itu ya, saya nggak main-main saudara, itu bukan retorika belaka. Hati-hati. Siapa Yesus bagimu hari ini, bukan dulu, hari ini. Jangan sampai kau sudah jalan lalu tengok ke belakang, Anda masih ingat yang dulu, padahal sekarang Anda sudah keteteran imanmu, saudara. Hati-hati, saudara. Padahal sudah sampai, sudah tidak karu-karuan imanmu, tapi ada ceritanya selalu dulu saya, dulu. Nyatanya sekarang Anda sudah jadi gembel rohani, saudara. Ya, siapakah Yesus bagimu hari ini? Walking with Jesus today. Berjalanlah bersama Yesus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.